Saya punya cerita dari seseorang bernama Budi. Budi ini biasanya bangun jam 4:30 pagi. Dibanguni dengan alarm yang terdapat di handphonenya. Pas mata melek, tangan dia tiba-tiba meraba ke sisi kasur buat ambil handphonenya, lalu ngecek sosial medianya. Sejam kemudian, akhirnya Budi ke kamar mandi sambil bawa handphone dan lagi nunggu setoran. Setoran yang gue maksud, ngerti lah ya. Setelah itu, Budi keluar dari kamar mandi dan menuju ke kamar. Lalu, dia melihat jam yang terdapat di dalam kamar. Ternyata, waktunya masih luang untuk bersantai sambil bermain handphone. Bermenit-menit kemudian, waktu berjalan tanpa dia sadari, ternyata dia sudah terlambat. Dan akhirnya, dia pun memakai baju seadanya, sarapan pagi pun terlewatkan, dan langsung berangkat. Oke, kita skip ke makan siang ya. Di situ Budi dan teman-temannya sudah berada di kantin. Pas yang lain memesan makanan, Budi langsung ngeluarin handphonenya. Habis story dulu langsung dimasukin ke story dong. Nah, gak jauh dari tempat mereka duduk, ada juga nih kelompok lain. Mereka duduk aja, tetapi perhatian mereka sama kayak Budi, ke layar handphone terus. Hal-hal seperti ini nih sering terjadi nih sama Budi. Dan sebenarnya ini tuh bukan Budi, itu adalah kita. Nah, ada riset yang nunjukin bahwa seseorang itu rata-rata ngecek handphonenya 85 kali sehari. Itu pastinya banyak dan ada. Ada juga pepatah yang bilang bahwa sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Kita patut curiga sebenarnya, apakah handphone ini bisa membawa dampak buruk? Nah, pastinya ada dong. Mari kita bahas. Iya, yang paling utama kita perlu memperhatikan lama dan frekuensi penggunaan gadget kita. Gak disangka juga nih, perangkat kecil yang lo pegang sehari-hari ini bisa menghasilkan efek kecanduan, padahal itu barang gak mengandung zat adiktif apapun. Gilanya lagi, kecanduan ini sendiri bukan hal yang kecil, tapi efek withdrawalnya yang ditimbulkan bahkan setara dengan kecanduan obat terlarang. Coba aja bayangin, hal yang sama terjadi, tapi yang dikonsumsi itu bukan obat terlarang, melainkan benda-benda yang kita pegang tiap hari, yaitu handphone. Selain itu, gadget bisa memberikan euforia yang instan terhadap penggunaan fungsi yang makin canggih. Gadget jadi gerbang surga banget buat nyari kenikmatan instan. Lo mau main game gampang, mau nonton film bisa. Udah itu, bodinya kan kecil dan ringan, bikin akses untuk menuju kesenangan ini itu makin gampang. Lo bisa bawa di kantong lo. Dan yang namanya candu, semakin lo konsumsi maka gak berasa efeknya. Makin lo sering gunakan, lo akan butuh asupan yang lebih kuat buat ngerasain euforia yang sama. Ujung-ujungnya pasti minta asupan yang lebih dan lebih lagi. Karena lo terlena dengan euforia instan tersebut, lo jadi lupa dengan dampak negatif gadget, sehingga pemakaian lo menjadi problematik. Nah, jadi hari-hari lo berantakan. Oke, next. Salah satu dampak negatif dari penggunaan gadget yang berlebihan adalah produktivitas. Produktivitasmu menurun, bisa jadi nih, lo dalam 24 jam memandang layar HP bisa jadi 10 jam. Saking lamanya, lo gak ada waktu buat berkarya, bahkan hal-hal sepele kayak mandi atau makan itu bisa-bisa kelewat. Kalau hal-hal gitu aja kelewat, apalagi ngelakuin hal-hal yang produktif, fokus lo terbagi terus ke gadget tuh. Selain itu, perasaan cemas mulai datang. Rasa cemas ini datangnya bisa dari berbagai sumber. Bisa dari fear of missing out, karena lo gak mau ketinggalan berita baru. Coba deh, sekali aja tinggalin HP lo di tas, terus lo pergi ke kantin atau ke toilet. Apa tanganmu ngerasa gatal gitu? Atau lo khawatir ada notifikasi gak akan datang? Dan gak hanya itu, kecanduan gadget juga dapat mengganggu jam tidur lo. Selain lo kecanduan dengan euforianya, pancaran sinar biru dari gadget itu bisa buat lo gak ngerasa ngantuk. Otak lo tidak memproduksi melatonin, yaitu zat yang bikin lo gak ngantuk. Karena ya simpelnya dikirain itu sinar matahari.
Makin sering lo di dalam posisi ini, makin susah buat lo jadi tidur. Kurang tidur ini bisa menyebabkan gangguan fisik dan mental. Yang pertama ada kanker, Alzheimer, memori pendek, emosi yang tidak stabil, dan banyak lagi. Dan lo ingat gak ceritanya si Budi tadi? Pas lagi istirahat, bukannya ngobrol sama temennya, malah sibuk dengan gadget masing-masing. Hasil dari Elsevier dan Nasser pada tahun 2017, penggunaan gadget mengurangi kuantitas dan kualitas hubungan sosial, karena interaksi dengan orang lain berkurang. Yang kedua, gadget juga tidak bisa menggantikan kehangatan yang diciptakan dari lingkungan antara manusia. Gadget tidak bisa menggantikan peran orang tuamu, adik kakakmu, atau teman-teman dekatmu.